Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Melati sebagai guru bahasa Indonesia di SMK PPC Cianjur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai praktik baik yang pernah saya lakukan ketika mengajar di kelas. Sebagai guru bahasa Indonesia, dari pengalaman yang telah saya lakukan, praktik baik yang pernah saya berikan yaitu agar siswa dapat memahami dalam membuat sebuah puisi, karena biasanya siswa kesulitan untuk memahami dan membuat puisi, termasuk kata, memahami diksi, pilihan kata, dan gaya bahasa. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk memberikan pembelajaran dengan menggunakan media YouTube. Karena biasanya siswa lebih tertarik untuk melihat siswa secara langsung. Mengenai bagaimana cara membuat puisi dan membawakan puisinya itu sendiri. Karena siswa ketika ada media pembelajaran yang biasanya jarang dijumpai seperti YouTube akan membuat siswa antusias atau lebih menarik. Karena anak lebih tertarik daripada belajar biasa. Siswa belajar itu hanya untuk mendengarkan dan mencermati guru ketika menjelaskan sehingga anak tidak fokus dan seringkali merasa ngantuk. Maka dari itulah saya memberikan solusi dengan media YouTube, anak lebih antusias dan mau belajar menulis puisi dengan percaya diri. Praktik baik yang pernah saya lakukan ini sudah berhasil sehingga anak lebih mudah membuat puisi dan membawakannya dengan lebih percaya diri dengan melihat secara visual. Iya, mungkin di antara kalian waktu di SMP mungkin ya pernah mempelajari puisi belum? Pernah. Puisi yang bentuknya bagaimana sih? Hah? Berbentuk teks. Wah, puisi mungkin ya kalian itu waktu di SMP. Kalau zaman ibu itu sajak, Bu, ya, zaman dulu itu sajak. Nah, puisi, karena dalam puisi itu banyak sekali ya. Puisi itu modelnya banyak, apalagi sekarang ya. Ada puisi lama, ada kontemporer, terus ada sekarang puisi yang lagi yang lagi viral, musikalisasi puisi. Sudah tahu? Belum. Nah, sekarang lihat dulu tayangannya ya. Iya. Itu ya, itu adalah contoh musikalisasi puisi. Apa yang kalian rasakan
ketika kalian mendengarkan puisi barusan? Sedih ya? Sedih, menyentuh hati, betul? Betul. Selain menyentuh hati apa lagi? Merinding tidak? Merinding. Kalian baca tidak dalamnya apa itu? Menceritakan tentang apa? Kisah cinta. Kisah cintanya kisah apa? Yang tidak tersampaikan, seseorang yang mencintai seseorang yang mencintai seseorang tapi tidak tersampaikan. Ya, itulah namanya puisi. Karena puisi adalah karya sastra yang disampaikan ya, yang terbentuk oleh perasaan, misalnya begitu ya. Karena puisi ini mengandung banyak hal ya, diantaranya ada majas gitu ya, itu gaya bahasa, ada diksi begitu ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan satu materi ya tentang pembahasan. Kita ice breaking dulu biar tidak ngantuk ya, biar kalian semangat, jangan melamun begitu ya. Fokus tapinya tidak fokus, matanya melotot tapi pikirannya kemana-mana. Sekarang ice breaking dulu biar semangat ya. Kalau Ibu bilang tepuk pagi 1, Ibu bilang tepuk siang 2, Ibu bilang tepuk sore 3, kalau malam 0 ya, tidak ada malam ya, tidak ada tepuk malam ya. Siap-siap. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, malam. Ya, tidak konsentrasi. Tepuk malam, tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk malam. Sudah. Sudah ya? Sudah semangat? Semangat. Sekarang Ibu akan memberikan kalian materi tentang unsur pembangun dalam sebuah puisi. Yang pertama adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu apa sih, pernah Ibu pelajari ya waktu-waktu di awal? Unsur intrinsik itu unsur yang ada di dalam atau di luar? Di dalam ya, unsur intrinsik itu ada di dalam. Kalau ekstrinsik? Di luar gitu ya. Nah, ini dulu. Puisi merupakan salah satu bentuk karya yang berisi ungkapan hati, pikiran dan perasaan penyair yang manfaatkan segala bahasa, kreativitas dan imajinasi. Pengarang dengan gaya bahasa yang indah gitu ya, mengandung irama dan makna. Nah, bisa disebut juga menurut Khairul Anwar mengatakan puisi adalah permaisuri bahasa. Gitu ya. Jadi kan tadi setelah kalian tadi melihat musikalisasi puisi, kalian sudah merasakan kan betapa dahsyatnya itu menyentuh hati, karena itu berdasarkan perasaan, gitu ya. Berdasarkan perasaan, imajinasi, kreativitas, ya, dan gaya bahasa yang indah, mengandung irama dan makna, gitu ya. Makna berarti dalam sebuah puisi itu tentu saja harus ada apa? Pesan yang tersampaikan gitu. Seperti tadi kan kalian melihat yang contoh puisi, ada pesan yang tersampaikan? Ada ya. Tadi apa katanya? Pesannya? Seseorang yang mencintai tapi tidak tersampaikan gitu ya. Terus selanjutnya. Nah, unsur intrinsik menampilkan perasaan dan emosional penulis gitu ya. Jika kalian misalnya mau membuat sebuah puisi, tentu saja kalian itu harus berdasarkan perasaan dulu. Bagaimana sih perasaannya gitu ya. Misalnya kalian mencintai seorang ibu ya, atau misalnya kalian mencintai seorang ayah misalnya. Perasaan yang bagaimana yang akan kalian ungkapkan gitu ya. Dengan apa sih ya? Dengan apa? Misalnya di sini ada yang namanya unsur puisi ya, unsur intrinsik meliputi tema. Tema ya. Tema itu apa sih? Tema? Kira-kira tema apa? Ya. Boleh tema ya. Bisa juga misalnya, Bu, boleh jadi judul misalnya. Boleh. Silakan tentukan dulu temanya. Setelah ditentukan tema, baru kalian berimajinasi.
Gitu ya. Temanya misalnya mencintai seseorang, mencintai seorang ibu misalnya, gitu ya. Nah, silakan imajinasikan ibu, sosok ibu itu seperti apa. Nah, gitu ya. Terus selanjutnya gaya bahasa. Gaya bahasa itu adalah majas, ya. Majas, ada dalam puisi itu banyak majas ya. Seperti misalnya begini. Contohnya nih. Kau bagaikan rembulan. Apakah wajahnya seperti rembulan? Tidak. Kau bagaikan rembulan itu berarti perbandingan. Ya. Ibu mengatakan ke Alipa, kau bagaikan rembulan berarti bisa sifatnya, ya, atau bisa apa namanya? Selain itu apa lagi? Keindahannya begitu. Kau bagaikan bunga mawar yang merah. Nah, disimbolkan kalau bunga itu adalah seorang perempuan, misalnya cantik gitu kan, merah merona begitu ya. Nah, kalian bisa menggunakan majas itu ya, diantaranya ada majas smile ya, smile, ada personifikasi, ada metafora gitu ya. Ada selanjutnya suasana. Ya, suasana yang bagaimana sih yang akan kalian masukkan di dalam puisi tersebut? Misalnya suasana sedih misalnya, atau bahagia, senang, nah banyak sekali pokoknya ya. Itu yang termasuk ke dalam unsur intrinsik. Nah, sekarang unsur ekstrinsiknya meliputi latar belakang sosial, budaya, sejarah, dan biografi. Misalnya ya sama. Nanti setelah ini kalian harus, setelah kalian sudah mendapatkan apa namanya ungkapannya, silakan kalian buatkan puisi. Setelah itu kalian akan tampil ke depan ya, satu kelompok satu. Boleh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Jaludin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Gue langsung baca puisi. Ya, dari situnya dulu gak apa-apa. Dari ini nih. Oh, pilihan diksi. Iya, boleh. Judul kami, tema adalah kasih seorang ibu. Pilihan kata atau isinya adalah yang saya rasakan ketika hidupku, namamu akan selalu hadir di setiap sela nafasku. Ibu, kaulah selalu membuatku nyaman di setiap hariku, bagaikan cahaya yang menggelap di malam hari. Dan ini adalah puisi kami yang sudah kami buat tadi. Temanya adalah kasih seorang ibu. Ibu, kaulah pelita bagi hidupku. Kasihmu sebagai samudra yang luas. Ibu, kaulah cahaya dalam kegelapan malamku. Kau adalah pahlawan yang tak kenal lelah, Ibu. Ibu, kaulah pahlawanku. Kau selalu ada di saat kubutuhkan. Dan aku adalah pelita hidupku. Tugasmu sungguh mulia bagiku. Terima kasih, Ibuku. Alhamdulillah, bagus sekali Asep ya. Itu puisi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata salah karena saya masih tahap pembelajaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Asep dari kelompok 1 sudah bagus nih ya. Silakan kelompok lainnya. Ayo silakan yang Elwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 atas nama
sangatlah berharga di hidupku. Kau tak pernah letih mendidikku, tak peduli dengan rasa lelahnya, demi seorang anak yang dinantikan. Rintih tangisan yang selalu mendoakanku, merangkulku dengan dekap hangatnya. Terima kasih telah menjadi heroku. Aku menyayangimu, Ibu. Ya, Neng Elwin sudah memberikan yang terbaik. Untuk kelompok berapa, Neng Elwin? Kelompok 4. Kelompok 4. Ya, silakan sekarang giliran kelompok berapa? Boleh, silakan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Perkenalkan, saya dari perwakilan dari kelompok 2. Nama saya Alifa Bilqis Atia. Di sini saya akan mempresentasikan pilihan kata atau diksi tentang kasih seorang ibu. Yang saya rasakan ketika melihat gambar ini, Ibu, kau bagaikan matahari di hidupku. Namamu akan selalu hadir di dalam hatiku. Ibu, kau yang selalu membuatku bahagia di setiap waktu. Kasih sayangmu sangatlah berharga di hidupku. Dan sekarang di sini saya akan membacakan puisi yang telah didiskusikan bersama teman-teman saya. Ibu, engkau adalah pelita di kegelapan yang menuntun langkahku di setiap perjalanan. Dengan sabar dan ikhlas dan kasih sayang tiada tara, engkau jaga dan memelukku di pelukan hangatmu. Terima kasih Ibu atas segala pengorbananmu. Engkau adalah pahlawan sejati di dalam hidupku. Dalam bait-bait ini kuucapkan cinta dan terima kasih untukmu Ibu. Keren. Alhamdulillah. Dah, sekarang kita presentasi lagi. Tadi udah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Sekarang bagian kelompok 3. Semangat Jihan. Ayo Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan hasil analisis kelompok kami, pilihan kata dari kasih seorang ibu. Ibu, tanpamu aku tidak bisa lahir, tidak bisa melihat dunia ini, dan tanpamu aku tidak bisa sebesar dan sekuat ini. Ibu, kau malaikatku, pahlawanku, dan kau matahariku. Ibu, aku tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih itu tidak cukup, membahagiakanmu itu belum cukup. Ibu, aku sayang padamu. Sekarang saya ingin membacakan dalam bentuk puisi. Ibu, tanpamu aku tidak bisa lahir, tidak bisa melihat dunia ini, dan tanpamu aku tidak bisa sebesar dan sekuat ini. Ibu, kaulah malaikatku, pahlawanku, dan matahariku. Ibu, aku tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih itu tidak cukup, membahagiakanmu juga belum cukup. Aku sayang padamu, Ibu. Alhamdulillah. Kendala atau tidak? Ada. Nah, kendalanya apa, Sep? Dari segi cara pembuatannya, terus rangkaian kata yang harus dirangkai seperti apa gitu. Tapi sekarang sudah bisa. Sudah. Apalagi? Coba ada kendala? Dalam pilihan kata Bu biasanya dalam aja sih ya kalau puisi ya. Tapi setelah dibuat tadi bagus ya, Asep sudah bisa merangkai kata dari ungkapan hati langsung dibuatkan puisi. Karena apa? Dari mana sih asalnya? Setelah membuat puisi, apa yang kalian rasakan lagi selain kendala? Pengalaman katanya ya. Pengalaman yang bagaimana, Adek? Yang kayak belum pernah
Pengalaman yang bagaimana, Dek? Jadi kayak belum pernah bikin puisi, terus nyoba bikin puisi jadi tahu rasanya gimana. Ah, pinter, tahu rasanya gimana katanya ya. Betul tidak? Iya. Karena kalau kita hanya misalnya gini, buat puisi susah, tapi kalau tidak dikerjakan ya susah. Tapi setelah kalian tahu unsur-unsur dalam pembangun puisi, barulah kalian bisa menulis sebuah puisi. Begitu ya. Terus ada lagi pertanyaan? Mau lagi? Mau nanti minggu depannya kita akan belajar lagi puisi lanjut ya. Karena ini hanya baru masuk, nanti masih banyak lagi materi-materi puisi selanjutnya ya. Sebelum itu sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Boleh, silakan. Bangkunya diberesin aja. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Mengakhiri kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati dipersilakan. Berdoa selesai. Beri salam.